hari semakin berkenan kepada Tuhan, siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya urapan Tuhan mengurapi hamba dan mengurapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun juga kami berada. Biarlah Engkau melawat kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dengarkan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan kembali dengan satu tema yang sama dengan 2 minggu berturut-turut ya, yaitu peringatan Tuhan bagi kita. Peringatan Tuhan bagi kita. Ini merupakan khotbah yang ketiga kalinya dengan judul yang sama, yaitu peringatan Tuhan bagi kita. Dan juga dengan tema yang sama pula, yaitu agar kita waspada dan berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi. Tolong itu salah ya, tolong dicari yang benar. Ya, slide-nya keliru. Oke, peringatan Tuhan bagi kita, ya, bagian yang ketiga. Coba kita baca peringatan Tuhan itu, Matius 16, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius 16 ayat 5 sampai 12. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin, puji nama Tuhan. Gimana? Enggak ketemu? Ada? Baik, tolong segera ditayangkan. Tolong lain kali disiapkan sebelumnya ya. Nah, perhatikan, pada saat itu orang-orang Farisi, murid-murid Tuhan dengan Tuhan Yesus kebetulan tidak membawa roti. Dan waktu itu Tuhan Yesus kok juga mengajar kepada mereka supaya mereka waspada terhadap ragi orang Farisi. Nah, ketika murid-murid Tuhan mendengar perkataan Tuhan supaya hati-hati berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi, mereka mulai berpikir dan mulai menyebar gosip. Mereka berkata, Tuhan Yesus lagi nyindir kita nih, ya gara-gara kita lupa nggak bawa roti. Makanya Tuhan Yesus ngomong tentang raginya orang Farisi. Nah, perhatikan, bukankah hal yang sama seperti itu juga seringkali kita alami di dalam kehidupan kita? Dan mungkin juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan khotbah, lalu tiba-tiba yang khotbah mengatakan sesuatu yang kebetulan cocok dengan apa yang sedang kita alami, atau yang sedang dialami oleh teman kita mungkin. Nah, seringkali kita mulai batin, ya mulai berpikir dalam hati, bahkan mulai bisik-bisik satu dengan yang lain ya. Pak Pendeta ini sentimen kepada kita, kepada saya, ya. Saya lagi yang dibahas, ya. Saya yang dibahas di mimbar. Firman Allah kok dipakai untuk menyerang jemaat. Enggak benar tuh yang khotbah, enggak benar tuh pendetanya. Bukankah kadang-kadang kita bersikap seperti murid-murid Tuhan itu ketika mendengar firman Tuhan, kita salah menerimanya,
bukannya kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan firman itu tepat buat kita, malah kita sakit hati kepada pendetanya. Dan kita mulai bergosip, menjelek-jelekan yang khotbah. Ingat, jangan berbuat seperti itu. Walaupun pendeta adalah manusia biasa yang tidak tahu segala-galanya, ya, tidak tahu semua masalah kita. Sebab pendeta itu bukan Tuhan yang maha tahu. Kalau Tuhan, itu Tuhan yang adalah maha tahu. Dan kalau Tuhan memberikan firman itu tepat buat kita, itu karena Tuhan itu cinta kepada kita. Ya, Tuhan memperhatikan kita itu secara khusus. Saya boleh katakan seolah-olah Tuhan abaikan jemaat yang lain, kemudian Tuhan sedang berbicara kepada kita secara pribadi. Bukankah itu perhatian Tuhan yang luar biasa kepada kita? Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan memperhatikan kita secara pribadi. Bukannya malah marah ketika mendengarkan firman Tuhan, marah kepada pendetanya, marah kepada Tuhan. Wong disayang oleh Tuhan kok malah marah, kan aneh kan? Itu sebabnya jangan lagi berbuat seperti itu ya. Nah, perhatikan, pada saat itu Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya mereka waspada terhadap ragi orang Farisi, yaitu ajaran dari orang Farisi. Jadi yang dimaksud dengan ragi orang Farisi itu adalah ajaran orang Farisi. Ingat saudara sekalian, ragi itu bisa mempengaruhi adonan yang murni, sehingga menjadi mengembang. Kelihatannya hebat, menjadi besar, tapi sebenarnya dalamnya sudah tidak padat lagi. Begitu juga, ya, tolong HP-nya dia matikan dulu ya. Begitu juga ajaran yang diajarkan oleh orang Farisi itu bisa mempengaruhi hati kita yang masih bersih sehingga mulai menjadi sombong, mulai merusakkan iman kita sendiri, merusakkan pelayanan kita. Dan ajaran orang Farisi itu bisa diajarkan lewat perkataan maupun lewat perbuatan mereka. Dengan mendengarkan pengajaran yang salah, iman kita bisa terpengaruh dan bisa menjadi rusak. Dan dengan melihat perbuatan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pikiran kita, kelakuan kita juga bisa ikut terpengaruh, menjadi rusak juga, menirukan perbuatan yang tidak baik itu. Itu sebabnya hari ini Tuhan ingatkan kembali, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ajaran orang Farisi, terhadap ragi orang Farisi. Di dalam 2 kali ibadah yang lalu, ya, minggu yang lalu dan minggu sebelumnya, kita sudah belajar 4 hal yang salah yang diajarkan, yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, yang tidak boleh kita tiru di dalam kehidupan kita. Ya, 4 hal itu secara ringkas saya akan ungkapkan ya supaya yang tidak mendengarkan bisa tahu. Ya, 4 hal yang salah yang tidak boleh dilakukan itu adalah yang pertama, di dalam hidup ini kita tidak boleh hanya mementingkan perkara-perkara jasmania saja, tetapi cobalah mulai berpikir memikirkan perkara rohani yang kekal. Di dalam beribadah juga jangan hanya mengejar perkara-perkara jasmani saja. Masalah berkat, kesembuhan, pujian, kenyamanan hidup, dan sebagainya saja. Tapi kejarlah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu yang jauh lebih penting dan yang lebih berharga bagi kita. Sebab Tuhan Yesus itu adalah pribadi Allah sendiri dan dia adalah sumber segala-galanya. Ya. Kalau kita punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita punya semuanya di dalam kehidupan kita. Baik yang kita butuhkan maupun yang kita inginkan. Yang kita butuhkan itu yang memang harus kita peroleh. Sebab kita memang butuh. Misalnya sandang, pangan, papan itu kebutuhan. Sedangkan yang kita inginkan itu sesuatu yang belum tentu kita butuhkan, tetapi kita ingin memilikinya. Contoh, kita ingin punya sepeda motor, padahal kita sudah punya mobil. Sebetulnya kan nggak butuh, tapi kita ingin, itu keinginan. Nah, perhatikan, kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, semua yang kita butuhkan maupun yang kita inginkan itu disiapkan oleh Tuhan. Asal itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya kejar Tuhan, jangan hanya perkara jasmani. Hal yang kedua, kita juga tidak boleh mengabaikan satupun firman Tuhan.
Semua firman Tuhan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita tanpa kita pilih-pilih. Tuhan katakan yang satu dilakukan, yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditinggalkan. Mengapa? Sebab semua firman Tuhan itu diberikan kepada kita untuk kebaikan dan keuntungan kita. Itu sebabnya tidak boleh kita abaikan satu pun dari firman Tuhan. Harus dilakukan semuanya. Dan yang ketiga, kita tidak boleh hanya mengejar kehormatan manusia saja. Sebab kehormatan dari manusia itu palsu. Hari ini kita dipuji-puji, dihormati. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan belum tentu kita dihormati. Mungkin saja kita malah dihina-hina, direndahkan habis-habisan. Itulah kehormatan dari manusia. Carilah kehormatan dan pujian dari Tuhan. Karena itu yang paling indah bagi kita. Dan hal yang keempat yang harus kita perhatikan, kita tidak boleh suka memasang jerat bagi orang lain. Jangan suka menjatuhkan orang lain, jangan suka mencelakakan orang lain. Ingat ada hukum tabur tuai. Kalau kita suka memasang jerat bagi orang lain, ada saatnya nanti kita juga akan dijerat, dicelakakan oleh orang lain. Itu sebabnya kita tidak boleh suka menjerat orang lain. Ini 4 hal yang sudah kita periksa dari kehidupan orang-orang Farisi. Dan kali ini kita akan coba mempelajari hal-hal yang lainnya lagi. Sore nanti saya akan bicara tentang hal yang sama, tapi poin-poin yang berbeda lagi. Ya, saya berharap kita banyak belajar supaya kita ngerti apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh orang Farisi yang tidak boleh kita lakukan. Ya, coba perhatikan sekarang peringatan Tuhan bagi kita. Yang pertama adalah jangan suka mengeraskan hati terhadap teguran firman Tuhan. Jangan suka mengeraskan hati terhadap teguran firman Tuhan. Coba kita baca Matius 21 ayat 45-46. Matius 21 ayat 45 sampai 46. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Nah, perhatikan, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu mendengar perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan mereka mengerti bahwa sebenarnya merekalah yang sedang ditegur oleh Tuhan Yesus lewat perumpamaan-perumpamaan itu. Tuhan sedang menegur mereka lewat ajaran-ajaran Tuhan. Tetapi mereka mengeraskan hati dan menolak teguran firman Tuhan itu. Memang mereka tidak mengatakan, kami menolak perkataanmu, kami menolak ajaranmu. Tidak, mereka tidak berkata demikian. Tetapi sikap mereka itu menunjukkan bahwa mereka menolak, ya, mereka menolak pengajaran dari Tuhan Yesus, teguran dari Tuhan Yesus. Mereka tidak mau bertobat ketika mendengar teguran itu. Tetapi justru mereka berusaha untuk menangkap Tuhan Yesus dan membunuh Tuhan Yesus. Karena mereka menganggap Tuhan Yesus itu sebagai musuh. Ya. Nah, perhatikan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu. Mereka tidak mau menerima teguran firman Tuhan. Mereka justru berusaha menjerat Tuhan Yesus lewat berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Dan juga mereka selalu berusaha untuk mempengaruhi orang banyak untuk menangkap Tuhan Yesus, untuk memusuhi, bahkan membunuh Tuhan Yesus. Ini loh bahayanya kalau kita suka mengeraskan hati terhadap teguran firman Tuhan. Kalau kita tidak cepat bertobat dan menerima firman Allah dengan hati yang lembut, dengan kerendahan hati, maka akhirnya kita nanti akan berusaha membunuh Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis ketika dia melihat orang-orang Farisi datang kepadanya untuk minta dibaptiskan juga, dia berkata dengan nada yang sangat keras sekali. Dia katakan, hei kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepadamu caranya supaya kamu bisa melarikan diri dari hukuman Allah, dari murka yang akan datang? Kalau kamu ingin bebas dari hukuman, bertobat dan hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Kalau tidak, kapak itu sudah ada di dekat akar pohon.
siap untuk diayunkan. Kalau kamu tidak menghasilkan buah yang baik, maka kapak itu akan segera menebang kamu dan kamu akan dibakar di dalam lautan api. Itu sudah dibaca dalam Matius pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat 10. Perhatikan sekalian, hari ini juga merupakan peringatan Tuhan untuk saudara dan untuk saya. Supaya kita jangan suka mengeraskan hati ketika mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan teguran firman Tuhan. Sebab kalau kita terus mengeraskan hati dan tidak bertobat, maka suatu saat kita juga akan berusaha membunuh Tuhan Yesus dari kehidupan kita. Kita akan berusaha membunuh firman Allah yang menegur kita. Kita akan berusaha membunuh Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kita akan menjadi musuhnya Tuhan. Dan ingat, tidak ada musuh Tuhan yang akan tetap selamat. Tidak akan ada musuh Tuhan yang bisa tetap bertahan dan hidup. Apalagi bisa hidup kekal di sorga, enggak akan ada, saudara sekalian. Itu sebabnya ayo jangan kita mengeraskan hati, supaya kita tidak menjadi musuhnya Tuhan. Kita harus ingat bahwa kalau Tuhan memberikan peringatan, memberikan teguran, itu karena Tuhan sayang kepada kita. Bahkan Tuhan itu terlalu sayang kepada kita. Sebagai Allah yang maha tahu dan maha melihat, Dia bisa melihat seluruh jalan kehidupan kita dari awal sampai akhir. Mulai dari sebelum kita diciptakan oleh Tuhan di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah lihat hidup kita. Bahkan nanti sampai akhir kehidupan kita, Tuhan melihat semuanya itu. Coba kita baca Mazmur 139, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Nah, perhatikan. Di dalam ayat 3 Tuhan berkata, firman Tuhan katakan, segala jalanku kau maklumi. Tuhan kita benar-benar tahu seluruh perjalanan hidup kita. Bahkan sebelum kita mengucapkan sesuatu, Tuhan sudah mengetahuinya lebih dahulu. Itu ditulis dalam ayat yang keempat. Nah, hebat kan kemahatauan Tuhan itu? Bahkan sampai semua hari-hari kita yang sebenarnya belum ada, itu pun sudah diketahui oleh Tuhan. Coba baca ayat yang ke-16. Yesaya 139 Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, perhatikan. Tuhan bisa mengetahui hari-hari yang akan dibentuk, padahal hari-hari itu belum ada. Ya, sebelum satu pun daripadanya itu ada, Tuhan sudah tahu. Kita saja yang tidak bisa melihat seluruh perjalanan hidup kita sendiri, sampai ke akhir kita nggak tahu, saudara sekalian. Yang kita ketahui itu hanya yang sudah kita lewati, detik-detik yang sudah kita lewati. Itu pun banyak yang sudah kita lupakan. Tapi Tuhan tidak, Tuhan tahu dari awal sebelum kita ada sampai nanti akhir hidup kita. Tuhan tahu jalan hidup kita. Nah, kalau Tuhan melihat kita melakukan kesalahan, Tuhan akan menegur, Tuhan akan mengingatkan kita akan kesalahan itu. Sebab seringkali kita sendiri tidak menyadari. Ya, kita sendiri tidak menyadari kalau kita sudah melakukan kesalahan ataupun dosa. Itu sebabnya Tuhan tegur kita dengan firman-Nya. Supaya kita menyadarinya dan bisa memperbaikinya. Sebab Tuhan tuh tahu, ya, setiap kesalahan, setiap dosa yang kita lakukan, itu pasti akan membawa kita kepada kecelakaan dan penderitaan untuk diri kita sendiri. Coba baca Yesaya 50 ayat 1. Yesaya 50 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku, aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual,
dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Oleh kesalahanmu sendiri kamu itu terjual. Oleh pelanggaranmu sendiri ibumu itu diusir. Aku nggak pernah mengusir ibumu, Tuhan katakan. Ya, coba kita bandingkan dalam terjemahan yang lain. Saya tuliskan di sini, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, Tuhan berkata kepada Israel, hai umatku, sangkamu aku mengusir engkau seperti seorang suami mengusir istrinya? Kalau begitu di mana surat-cerainya? Sangkamu aku menjual engkau seperti seorang bapak menjual anaknya kepada penagih hutang? Bukan. Engkau ditawan dan dibuang karena dosa dan kejahatanmu sendiri. Ya, kita ditawan dan dibuang karena dosa dan kejahatan kita sendiri. Satu terjemahan lagi dalam bahasa Jawa, tolong tayangkan. Ya, Pangeran ngandika mengkene, apa kok kira aku nudung kue kaya carane wong lanang nudung bojone? Yen to mengkono endi layangi pegat? Apa kok kira kowe dak kedol ana ing pambuangan kaya wong sing ngedol anake dadi batur tukon? Ora, enggonmu kabuang kuwi merga saka dosa-dosamu. Kowe katundung merga saka enggonmu nerak dawuh-dawuhku. Ya, perhatikan. Kita ini terbuang karena kita melanggar firman Tuhan. Dan di dalam Alkitab ini ada banyak sekali contoh-contoh tentang orang-orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, dan dosa itu benar-benar mengakibatkan penderitaan bagi orang yang melakukannya. Ada banyak contohnya. Contohnya Daud. Akibat Daud melakukan dosa perzinahan dengan Batseba. Kemudian dia membunuh Uria, suami Batseba dengan cara yang sangat licik sekali. Maka akibatnya anaknya sendiri, yaitu Absalom, juga memberontak kepada Daud dan mempermalukan Daud habis-habisan. Ya, mempermalukan Daud luar biasa, karena Absalom meniduri gundik-gundik dari bapaknya sendiri di atas sotoh rumah. Sehingga bisa jadi tontonan orang banyak. Lihat, contoh yang lain, akibat Amnon memperkosa adik tirinya sendiri, yaitu Tamar, maka akhirnya dia dibunuh oleh Absalom. Akibat Harun dan Musa tidak mempermuliakan Tuhan di depan orang-orang Israel, akhirnya mereka tidak diizinkan masuk dalam tanah perjanjian, tidak bisa menikmati tanah perjanjian Kanaan. Akibat Yakub menipu ayahnya Ishak, maka akhirnya dia juga ditipu oleh mertuanya yaitu Laban 10 kali. Akibat Bileam cintakan uang dan memberikan nasihat yang keliru yang mencelakakan bangsa Israel, maka akhirnya dia juga dibunuh oleh bangsa Israel. Akibat Achan mencuri miliknya Tuhan, maka dia dan seluruh keluarganya dengan seluruh harta bendanya dibinasakan oleh Tuhan. Dengan cara mereka dimasukkan, ditelan oleh bumi hidup-hidupan. Kemudian bumi menutup di atas mereka. Mereka mati semuanya. Dikubur hidup-hidup oleh Tuhan. Contoh yang lain, akibat Yunus menyimpan kebencian terhadap bangsa Nineveh dan marah-marah kepada Tuhan, maka akhir kehidupannya menjadi satu tanda tanya yang besar buat kita. Apakah dia selamat atau tidak? Ini satu pertanyaan. Kalau dia bertobat, dia akan selamat. Tetapi kalau sampai akhir hidupnya dia tidak mau bertobat, tetap marah kepada Tuhan, ya dia pasti binasa. Dan masih ada banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Lihat saudara, orang yang melakukan dosa dan kesalahan akhirnya mengalami bencana bagi dirinya sendiri. Semua dosa yang kita lakukan, kalau dibiarkan, maka akhirnya dosa itu akan menyeret kita kepada kebinasaan. Karena upah dosa itu maut, Roma 6 ayat yang ke-23. Nah, Tuhan tidak ingin kita binasa, tidak ingin kita celaka dan menderita. Itu sebabnya Tuhan menegur kita dengan firman-Nya kalau kita berbuat salah. Sebab kalau Tuhan membiarkan saja, maka akhirnya kita yang benar-benar celaka. Dan hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, kalau Tuhan menegur kita dengan firman-Nya, jangan mengeraskan hati. Ya, jangan sampai kita mengeraskan hati. Coba baca Ibrani 4 ayat yang ke-7. Ibrani 4 ayat 7. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud,
seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, Tuhan katakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Terimalah setiap teguran firman Tuhan itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sadarlah bahwa Tuhan memberikan teguran firman-Nya karena Dia sangat mengasihi kita. Ya. Jangan mengikuti ajarannya orang-orang Farisi yang mengeraskan hati ketika menerima teguran firman Allah. Kalau setiap kali Tuhan menegur kita lewat firman-Nya, tetapi kita terus mengeraskan hati, maka akhirnya Tuhan tidak akan menegur kita lagi. Ya. Tuhan tidak akan menegur kita lagi. Teguran dari Tuhan akan berhenti. Dan sebagai gantinya, tiba-tiba saja hukuman itu yang akan jatuh menimpa kita. Tanpa ada peringatan lagi, karena peringatannya sudah diberikan oleh Tuhan, tapi kita abaikan. Tahu-tahu hukumannya yang jatuh atas kita, tanpa kita punya kesempatan untuk bisa bertobat lagi. Dan tanpa ada kesempatan untuk dipulihkan lagi. Amsal 29 ayat 1, coba baca. Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Nah, siapa bersih tegang leher, mengeraskan hati, berkeras kepala, tidak mau mendengarkan teguran, sekonyong-konyong akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Terjemahan yang lain katakan, siapa terus membangkang kalau dinasehati, suatu waktu akan hancur tanpa dapat diperbaiki lagi. Lihat, saudara. Kalau kita terus mengeraskan hati menolak teguran firman Tuhan, kita akan dihancurkan tanpa peringatan lagi. Kita akan celaka tanpa ampun. Kita akan binasa tanpa ampun lagi. Itu sebabnya di dalam Ayub pasal 22 ayat 22 katakan, terimalah apa yang diajarkan oleh mulutnya, oleh mulut Tuhan. Taruhlah firman-Nya itu di dalam hatimu. Jangan sampai kita menolak teguran firman Tuhan. Jangan sampai kita mengeraskan hati lagi. Terimalah teguran firman Tuhan itu dengan hati yang lemah lembut. Dan kemudian lakukan firman Tuhan itu. Sebab firman Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita. Ya, nanti dibaca di dalam Yakobus 1 ayat 21 dan 22. Tuhan katakan buang semua yang kotor. Semua kejahatan itu dari hatimu. Terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu itu. Karena itulah yang akan menyelamatkan kamu. Tuhan katakan hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar saja. Kalau kita hanya menjadi pendengar saja dan tidak mau melakukan firman Tuhan, Tuhan katakan kamu menipu dirimu sendiri. Ingat sekalian, hari ini adalah hari perkenanan dari Tuhan. Hari penyelamatan dari Tuhan bagi kita. Itu sebabnya, ayo buang semua kekerasan hati kita. Dan belajarlah menerima teguran firman Tuhan itu dengan hati yang lemah lembut dan dengan kerendahan hati. Dan lakukan itu dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sayang pada kita. Jangan sampai kita terpengaruh oleh ajaran, oleh ragi orang Farisi yang suka mengeraskan hati terhadap teguran firman Tuhan. Jangan mau dipengaruhi oleh ajaran orang Farisi ini. Ya, karena nanti kita sendiri yang celaka. Ini hal yang pertama yang Tuhan ingatkan. Hal yang kedua, Tuhan katakan jangan suka menghalang-halangi orang lain untuk masuk surga. Jangan suka menghalang-halangi orang lain untuk masuk surga. Coba baca Matius pasal 23 ayat 13 sampai ayat 15. Matius 23 ayat 13 sampai 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu,
kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, perhatikan kata-kata Tuhan Yesus ini. Perhatikan kecaman dari Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi ini. Ini adalah kecaman yang sangat keras sekali yang Tuhan katakan. Ya. Tuhan katakan, karena kemunafikannya, maka orang-orang Farisi itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Karena kemunafikan mereka, mereka tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi jahatnya kelakuan mereka, kalau ada orang lain yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, justru mereka yang menghalang-halangi. Mereka yang menutup pintu sorga itu bagi orang lain. Mereka cari teman untuk bisa binasa bersama-sama di dalam neraka. Jahat enggak, saudara? Jahat sekali, saudara. Dengan perbuatannya mereka menelan rumah janda-janda. Mereka membuat janda-janda itu maupun orang-orang lain yang melihat perbuatan mereka mulai menjadi benci kepada Tuhan dan tidak mau lagi menyembah kepada Tuhan karena melihat sikap dan perbuatan dari orang-orang Farisi itu. Bahkan mereka juga tidak mengabarkan Injil Kristus untuk menyelamatkan orang lain, tapi mereka hanya mengajarkan, menyebarkan ajarannya sendiri, raginya sendiri, membuat orang lain menjadi pengikut mereka. Tapi akhirnya menjadi orang yang jauh lebih jahat, 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Itu yang mereka lakukan. Mereka selalu menghalang-halangi orang lain yang ingin masuk surga. Sehingga orang-orang itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Gara-gara perbuatan dari orang-orang Farisi itu. Nah, hari ini Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita waspada. Berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi itu. Supaya kita tidak ketularan dengan sikap dan perbuatan mereka yang sangat jahat. Jangan suka menghalang-halangi orang lain untuk masuk surga. Ya, jangan suka menghalang-halangi orang lain untuk masuk surga. Mungkin kita berkata, saya nggak pernah tuh merampas rumahnya janda-janda. Saya nggak pernah tuh melakukan itu. Saya juga nggak pernah merampas rumahnya orang lain. Tapi bagaimana dengan tutur kata kita, dengan sikap kita, dengan kelakuan kita? Seringkali tanpa kita sadari, kita ini sudah menjadi penghalang bagi orang lain yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Baik lewat perkataan kita maupun lewat perbuatan kita, kita menghalang-halangi mereka. Mungkin karena kita ini suka kepo, ya, suka selalu ingin tahu, selalu ingin ikut campur urusan orang lain. Ingin ikut campur urusan pekerjaan orang lain. Ingin ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Sehingga membuat orang itu tidak suka. Sehingga akhirnya dia meninggalkan gereja kita. Dan tidak mau lagi beribadah di gereja manapun. Meninggalkan Tuhan. Gara-gara kita suka kepo. Suka ikut campur ngurusi urusannya orang lain. Ya. Mereka tidak mau lagi menyembah kepada Tuhan. Nah, bukankah itu kita menjadi penghalang buat orang itu masuk surga? Mungkin karena kita ini suka gibah, suka ngerasani orang lain, suka memfitnah orang lain, suka menggosipkan orang lain, sehingga membuat orang itu menjadi lemah imannya, menjadi kecewa dan tidak mau ikut lagi kepada Tuhan, tidak mau lagi beribadah di gereja, tidak mau lagi melayani Tuhan, bahkan tidak mau lagi menjadi orang Kristen. Gara-gara kita suka ngerasani dia. Nah, bukankah sikap kita itu sangat jahat dan mencelakakan orang lain? Bukankah sikap kita itu menghalang-halangi orang itu untuk masuk surga? Mungkin kita tidak ngerasani, nggak memfitnah orang lain. Tapi mungkin sikap kita yang selalu nampaknya sinis, merendahkan orang lain. Atau mungkin tatapan mata kita yang tajam, yang menusuk hati orang lain. Tatapan mata kita yang selalu penuh dengan kecurigaan terhadap orang lain.
Sehingga akhirnya orang tuh nggak mau lagi datang ke gereja. Nggak mau melayani Tuhan. Nah, bukankah sikap kita itu juga membuat orang itu tidak bisa masuk surga lagi? Kalau ada teman kita yang mau maju, mau berapi-api melayani Tuhan, justru kita sindir-sindir dia. Kita katakan teman kita itu sok hebat lah, sok semangat lah, sok merasa penting lah, dan macam-macam. Kita sendiri nggak mau melayani Tuhan dengan semangat, nggak mau maju melayani Tuhan. Tapi kalau ada orang lain yang mau maju, justru kita yang jegal dia. Kalau ada teman kita yang begitu bersemangat, begitu berapi-api melayani Tuhan, kita tidak mendukung. Bahkan kita sendiri tidak ikut bersemangat melayani Tuhan. Tapi kita justru menghalang-halangi dia, bahkan menjatuhkan dia dengan perkataan maupun sikap kita. Sehingga akhirnya dia jadi patah semangat dan tidak mau lagi melayani pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Bukankah sikap itu sama dengan kita membuat orang itu tidak bisa masuk surga? Kita menghalang-halangi, kita tutup pintu surga bagi dia. Kita sendiri nggak mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kalau ada teman kita yang ingin bertumbuh dalam Tuhan, justru kita halang-halangi. Baik dengan kata-kata kita maupun dengan sikap kita yang memusuhi dia. Mungkin dengan kata-kata kita yang melemahkan dia. Nah, bukankah itu sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi? Kita halang-halangi orang lain yang ingin masuk surga. Sedangkan kita sendiri juga enggak bakal masuk surga. Jahat enggak kita ini? Jahat sekali kan? Tuhan ingatkan, hidup kita di dunia ini bagaikan sebuah pertandingan iman. Dan hadiah yang sedang kita perjuangkan untuk kita rebutkan itu adalah hadiah yang luar biasa. Kerajaan surga yang sangat indah, yang sangat mulia. Itu hadiahnya. Dan kita sedang dalam pertandingan untuk merebut kerajaan surga itu. Tuhan Yesus memberikan nasihat. Supaya setiap pribadi kita, masing-masing kita harus berjuang, berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk memperoleh mahkota kemenangan itu. Dan kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ingat, untuk masuk dalam kerajaan sorga kita harus berebut, saudara sekalian. Karena firman Tuhan katakan, sejak Injil itu diberitakan, sejak Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, maka kerajaan sorga itu nanti akan diserbu oleh orang banyak. Coba kita baca Lukas 16. Ayat 16. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Nah, sejak Injil diberitakan, sejak kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia ini yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, maka banyak orang yang berebut untuk memasuki kerajaan sorga. Banyak orang yang akan berebut untuk memasuki kerajaan sorga. Nah, kalau kita tidak mau berjuang dengan sekuat tenaga kita untuk saling berebut masuk dalam kerajaan sorga, ya kita tidak akan pernah masuk dalam kerajaan sorga. Jadi kita sendiri harus berjuang untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Jangan menjadi seperti orang Farisi. Orang Farisi sendiri nggak bisa masuk sorga, orang lain yang sedang berebut masuk sorga justru dihalang-halangi supaya tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Jangan bersikap seperti orang-orang Farisi. Ya kita yang harus berjuang untuk bisa masuk sorga. Bersama-sama dengan teman-teman kita, bersama orang-orang yang lain yang sedang berlomba-lomba masuk sorga. Ayo kita berusaha masuk, jangan halangi orang lain. Ya, jangan halangi orang lain. Kalau kita suka menghalang-halangi orang lain yang ingin masuk surga, kita akan menerima hukuman 2 kali lipat. Hukumannya 2 kali lipat. Hukuman yang pertama adalah karena kita yang melawan Tuhan. Hukuman yang kedua adalah karena kita menghalang-halangi orang lain yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan akan hukum kita 2 kali lipat, saudara-saudara. Tuhan ingatkan, kalau kita sampai menyesatkan orang yang lemah, Tuhan katakan kalau kita menyesatkan anak kecil, ini gambaran dari orang yang lemah imannya.
sehingga dia kehilangan imannya, Tuhan akan lemparkan kita ke dalam lautan dengan diberi kalung batu kilangan di leher kita, supaya kita tidak bisa muncul lagi dari dalam laut itu. Kita binasa selama-lamanya di dalam lautan api yang kekal. Itu sebabnya jangan ikuti kelakuan dari orang Farisi yang suka menghalang-halangi orang lain untuk masuk surga. Lebih baik mulai sekarang kita perhatikan ucapan bibir kita. Jangan sampai kita suka mengucapkan kata-kata yang melemahkan orang lain, yang membuat orang lain menjadi kecewa terhadap Tuhan, yang membuat orang lain meninggalkan Tuhan. Perhatikan perkataan kita. Perhatikan apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Ya, mulaikan dari rumah tangga kita. Apakah ada perkataan kita atau perbuatan kita yang membuat salah seorang dari keluarga kita menjadi kecewa dan undur dari Tuhan? Gara-gara perkataan kita di rumah tangga kita. Kalau ada, ayo cepat bertobat. Sebab kita sudah terkena raginya orang Farisi. Tanpa sadar kita sudah menjadi penghalang bagi anggota keluarga kita untuk masuk surga. Itu sebabnya bertobat. Perhatikan juga sikap dan kata-kata kita. Baik di tempat kerja kita, di lingkungan di tempat di mana kita tinggal, maupun di dalam gereja kita. Apakah sikap dan kata-kata kita itu sudah membuat orang lain kecewa, menjadi sakit hati, bahkan padam imannya? Kalau iya, ayo cepat bertobat. Sebelum Tuhan memberikan hukumannya kepada kita. Saat ini Tuhan ingatkan, hati-hati, waspada terhadap raginya orang Farisi itu. Ya. Coba perhatikan perkataan kita, sikap kita. Sebelum Tuhan berkata pada kita, celakalah kamu, hai orang Farisi. Gara-gara kamu, orang lain tidak bisa masuk surga. Ayo, perhatikan baik-baik perkataan yang kita ucapkan. Biarlah perkataan kita selalu penuh dengan berkat, bukan penuh dengan laknat. Biarlah perkataan kita itu selalu membangun iman. Jangan meruntuhkan iman. Biarlah perkataan kita selalu mendorong orang untuk masuk surga. Bukan malah menghalang-halangi mereka untuk masuk surga. Coba baca Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, perhatikan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Masih ada yang suka misuh? Kadang-kadang saya mendengar laporan, itu loh, suka misuh-misuhi istrinya, suka misuh-misuh suaminya, misuhi anaknya. Loh, jadi orang Kristen, sudah sekian tahun, kok kata-katanya masih suka seperti itu? Ayo bertobat. Tuhan katakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Biarlah yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik, yang membangun. Ya, perkataan yang bisa membangun orang lain yang mendengarnya. Supaya orang lain juga beroleh kasih karunia Tuhan, bisa diselamatkan. Jangan hanya karena gara-gara kata-kata kita yang melemahkan, yang mengecewakan orang, yang membunuh iman, sehingga akhirnya orang lain tidak bisa masuk surga. Jangan jadi orang Farisi. Jangan jadi orang Farisi. Ya, ini hal yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, jangan suka mengejar tanda mujizat. Jangan suka mengejar tanda mujizat. Coba baca Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 13. Markus pasal 8 ayat 11 sampai 13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka,
Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Nah, perhatikan. Orang-orang Farisi itu minta tanda kepada Tuhan Yesus. Yang dimaksud dengan tanda itu adalah sebuah tanda mujizat. Itu yang diminta oleh orang-orang Farisi. Di dalam ayat 11 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Ayat yang ke-11, beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan mulai berdebat dengan dia untuk menjebaknya. Mereka minta Yesus membuat keajaiban sebagai tanda bahwa dia datang dari Allah. Mereka minta Yesus membuat keajaiban sebagai tanda bahwa dia datang dari Allah. Dan sikap mereka itu membuat Tuhan Yesus mengeluh di dalam hatinya. Kenapa? Sebab sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah membuat banyak sekali tanda ajaib. Bukan cuma sekali tetapi berulang-ulang kali. Masih di dalam pasal yang sama, di dalam ayat-ayat sebelumnya, sudah diceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang yang sedang kelaparan. Cuma hanya dengan 7 roti kecil-kecil dengan beberapa ikan. 7 ketul roti dengan beberapa ikan yang kecil-kecil. Itu pun mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya 7 bakul. 7 bakul penuh. Nanti baca Markus 8 ayat 1 sampai ayat 8. Bukankah itu sebuah tanda keajaiban? Bahkan apa yang Tuhan lakukan itu bukan cuma yang pertama. Itulah yang kedua kalinya. Sebelumnya Tuhan sudah memberi makan 5.000 orang. Lebih. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu pun sisanya masih ada 12 bakul penuh. Tuhan sudah melakukan banyak tanda keajaiban. Bukan hanya itu saja tanda mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus sudah berulang kali mengusir setan dari orang-orang yang dirasuk setan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang buta sejak lahir. Tuhan Yesus menyembuhkan tangan yang mati sebelah. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang bisu, yang tuli. Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta yang tidak bisa disembuhkan oleh orang lain. Tuhan menyembuhkan orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Tuhan menyembuhkan orang yang selama 38 tahun sakit. Tuhan menyembuhkan orang yang sakit busung air. Dan masih ada banyak tanda-tanda mujizat yang lain yang sudah Tuhan lakukan di depan mata orang-orang Farisi. Bahkan Tuhan juga sudah berkali-kali membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, bukankah sebenarnya orang-orang Farisi itu sudah melihat semuanya itu? Kok sekarang masih minta satu tanda lagi baru mau percaya bahwa Tuhan Yesus datang dari Allah? Mereka sudah melihat begitu banyak tanda-tanda mujizat, nyatanya mereka tetap tidak mau percaya kok. Apakah dengan tanda satu lagi kemudian mereka mau percaya? Enggak mungkin. Tuhan tahu bahwa mereka tidak mungkin akan percaya. Walaupun dia melakukan tanda mujizat. Itu sebabnya Tuhan mengeluh di dalam hatinya. Dan kemudian apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak menuruti permintaan mereka, justru Tuhan tinggalkan mereka. Nah, bukankah seringkali kita juga menuntut tanda mujizat kepada Tuhan? Bahkan ada banyak sekali orang Kristen yang selalu mengejar tanda mujizat. Kalau dengar pendeta A itu bisa menyembuhkan orang sakit. Wah, berduyun-duyun orang datang dalam kebaktiannya. Kalau pendeta itu pergi dari gereja satu ke gereja yang lain, banyak yang mengejar, yang mengikuti datang. Bahkan kalau pendeta itu pergi keluar pulau ke kota-kota yang lainnya, banyak yang ikut terbang ke sana untuk melihat tanda-tanda mujizat terjadi. Untuk apa? Untuk melihat, untuk mengejar tanda mujizat. Nah, apakah kita termasuk kelompok orang-orang yang mengejar mujizat? Coba direnungkan. Kalau tidak melihat mujizat, kalau tidak mengalami mujizat, lalu kita tidak mau percaya lagi kepada Tuhan? Kita berkata, katanya Tuhan itu Maha Kuasa. Katanya Tuhan itu Jehovah Rafa. Katanya Tuhan itu Allah yang menyembuhkan. Kenapa saya sakit kok tidak disembuhkan oleh Tuhan? Kenapa suami saya sakit kok tidak disembuhkan oleh Tuhan? Padahal saya kan sudah berdoa berulang-ulang. Bahkan saya sudah berdoa puasa. Bahkan saya sudah minta didoakan oleh Bapak Gembala, oleh para pendeta yang saya kenal.
kok tetap tidak ada mujizat? Katanya masih ada mujizat. Kok tidak ada mujizat? Di mana mujizat itu? Apakah kita seperti itu? Ingat saudara-saudara, kalau kita hanya mengejar mujizat saja, berarti kita sudah terkontaminasi oleh raginya orang Farisi. Kita harus segera bertobat. Tuhan mampu melakukan mujizat, apapun juga Tuhan mampu. Ya, tetapi belum tentu Tuhan mau melakukan mujizat. Perhatikan, Tuhan mampu melakukan mujizat, tapi belum tentu Tuhan mau melakukan mujizat. Tuhan punya pertimbangannya sendiri. Apakah dia perlu melakukan mujizat atau tidak? Tuhan tahu yang mana yang terbaik. Kalau Tuhan anggap perlu, ya Tuhan pasti akan melakukan tanda mujizat itu dalam kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan katakan nggak perlu, ya Tuhan tidak akan melakukannya. Di dalam kisah orang-orang Farisi ini Tuhan merasa tidak perlu melakukan mujizat. Sebab percuma. Toh mereka tidak akan percaya juga. Itu sebabnya Tuhan tidak melakukan mujizat. Di kampung halamannya di Nazaret, ketika orang-orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah juru selamat Mesias, di tempat itu firman Tuhan katakan Tuhan tidak melakukan banyak mujizat. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Matius pasal 13 ayat 54 dan 55. Jadi ada kalanya Tuhan tidak akan melakukan tanda mujizat. Karena kita mungkin karena tidak percaya. Atau mungkin karena Tuhan ingin menguji iman kita. Apakah kita bersandar pada mujizat atau tidak. Mungkin Tuhan sedang ingin memproses iman kita. Supaya semakin bertumbuh. Supaya tidak bergantung kepada mujizat lagi. Contohnya kehidupan Ayub. Ketika Ayub diserang dengan penyakit kulit yang sangat hebat. Apakah Tuhan tidak mampu menyembuhkan dia? Pasti mampu, saudara sekalian. Tetapi kenapa kok Tuhan tidak menyembuhkan Ayub? Kenapa? Sebab Tuhan sedang memproses agar iman Ayub itu bertumbuh makin benar. Tidak lagi bergantung kepada apa kata orang, tetapi bergantung kepada pengalamannya sendiri bersama Tuhan. Tuhan sedang memproses iman Ayub. Kapan Tuhan menyembuhkan Ayub? Ketika Ayub sudah memiliki iman yang benar. Coba baca Ayub pasal 42. Ayat 1 dan 2, ayat 5 dan 6, kemudian ayat yang ke-10. Ayub 42 ayat 1, 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayat 5 dan 6, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayat ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, perhatikan ayat 10. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah apa? Setelah ayat-ayat sebelumnya, Ayub membuat pengakuan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal melakukan apapun. Ya. Dan kemudian dalam ayat 5, Ayub katakan, dulu aku percaya kepada Engkau hanya dari kata orang. Tapi sekarang aku percaya langsung karena melihat Engkau sendiri. Mendengar Engkau sendiri. Percaya, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, perhatikan, baru saat itu mujizat terjadi. Ayub disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Jadi, kalau Tuhan tidak melakukan mujizat di dalam hidup kita, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan justru kita harus makin memperteguh iman kita kepada Tuhan. Jangan malah meninggalkan Tuhan Yesus, kemudian cari pertolongan kepada setan. Jangan. Ingat, iblis bisa melakukan mujizat loh saudara-saudara. Iblis bisa melakukan tanda mujizat, tapi itu tanda mujizat palsu. Ya.
Bahkan dia juga bisa memberikan nabi-nabinya, nabi-nabi palsu, bahkan antikris juga bisa melakukan tanda-tanda mujizat. Nanti dibaca dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-24. Ingat aja apa yang dialami oleh Musa dan Harun ketika menghadap Firaun. Kalau Harun melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular, ahli-ahli sihir dari Firaun juga bisa melakukan hal yang sama, bisa melakukan mujizat yang sama. Tongkatnya dilempar jadi ular. Walaupun akhirnya ularnya dimakan oleh ular dari tongkatnya Harun. Ya, tapi mereka bisa lakukan mujizat. Ketika Musa dan Harun mengubah air menjadi darah, mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Ketika Musa bisa mengubah debu menjadi nyamuk, mereka juga bisa lakukan itu. Ketika mereka melakukan memunculkan kata-kata dari air, ahli-ahli Farisi juga bisa melakukan sama. Keluaran 7 dan Keluaran pasal 7 dan pasal 8, nanti dibaca. Ahli-ahli sihir itu juga bisa melakukan tanda mujizat, saudara sekalian. Bahkan nanti antikris dan nabi-nabinya akan diberi kuasa yang luar biasa oleh iblis, sehingga bisa melakukan tanda mujizat yang hebat-hebat. Baca Wahyu pasal 13. Jadi kalau kita ini hanya mengejar tanda-tanda mujizat saja, kita pasti akan mudah ditipu oleh iblis. Kita mudah disesatkan oleh iblis. Karena iblis juga bisa melakukan tanda mujizat. Itu sebabnya Tuhan ingatkan hati-hati, waspada, berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi. Jangan suka mengejar tanda mujizat. Ada tanda mujizat atau tidak ada tanda mujizat, kita harus tetap percaya kepada Tuhan sepenuhnya, jangan ragu-ragu. Sakit disembuhkan ataupun tidak disembuhkan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Diberkati ataupun tidak diberkati oleh Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Masalah kita ditolong oleh Tuhan ataupun tidak ditolong oleh Tuhan, tetap kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, hidup kita bukan didasarkan atas penglihatan mata kita, tetapi harus didasarkan atas iman yang benar terhadap Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan jadi orang Kristen yang selalu mengejar tanda ajaib. Ya, ada tanda ajaib atau tidak ada, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu sumber keajaiban kita. Amin. Sudah, jangan kejar tanda ajaib. Toh kita hidup di dunia berapa lama lagi sih? Mau terima keajaiban-keajaiban sehingga umur kita jadi 100 tahun, 200 tahun, mau? Tambah susah nanti, ya kan? Umur 70, 80 tahun aja sudah banyak penyakitnya. Nanti kalau umur 200, oh ya Tuhan kasih kesehatan, oke. Umur kita sampai 200 tahun, teman kita sudah mati semua. Kita bingung, mau ngomong sama generasi, 3 generasi, 4 generasi di bawah kita nggak nyambung. Kita menderita, saudara sekalian. Ya, itu sebabnya ada mujizat atau tidak ada mujizat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, hati-hati terhadap ragi orang Farisi yang selalu suka mengejar tanda-tanda mujizat saja. Hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan nasihatnya pada kita, sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Hari ini Tuhan ingin agar kita waspada kembali, berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi, terhadap kemunafikannya, terhadap ajaran-ajaran orang Farisi. Dan ada 3 hal pagi ini yang Tuhan berikan pada kita. Jangan suka mengeraskan hati terhadap teguran firman Tuhan, ya. Karena Tuhan memberikan tegurannya untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Kedua, jangan menghalang-halangi orang lain untuk masuk ke sorga, baik lewat perkataan kita maupun lewat sikap hidup kita, ya. Sebaliknya kita ini harus berlomba-lomba untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Dan yang ketiga, jangan suka mengejar tanda-tanda mujizat saja. Sebab iblis juga bisa melakukan tanda mujizat. Kalau yang kita kejar tanda mujizat, kita akan tersesat nanti dan kita akan binasa, ya. Kejar Tuhan Yesus. Dia adalah Allah pembuat tanda-tanda mujizat itu. Dia Allah yang Maha Kuasa. Biarlah nasihat firman Tuhan ini kita perhatikan dengan baik-baik. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Minta pada Tuhan untuk Tuhan menyucikan
dan menguduskan hati kita, supaya kita ini bisa layak untuk menghadap pada Tuhan. Sucikan dan kuduskan.